duduk dekat saya, terus nanya namanya siapa. Oh, namanya Nawal ya? Iya. Terus rumahnya di mana? Saya bilang ya rumah saya di Kolong Langit. Kemudian besok-besoknya dia ngikutin saya. Saya juga nggak tahu dia ngikutin saya. Tiba-tiba nyampe rumah saya, padahal saya tidak pernah menyebutnya. Cari terus ya Bu, Iya. penasaran itu. Bapak itu terus ngejar-ngejar gitu ya Bu? Setelah pertama sekali ketemu terus ngejar nanti ya Bu? kalau dibilang ngejar-ngejar dia marah. Yang dibilang ngejar-ngejar itu saya. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Umi Irfah. Hari ini kita berkunjung ke rumah salah seorang tokoh perempuan Sumut, Ibu Nawal Edi Rahmayadi. Hari ini kita akan ulik-ulik cerita beliau, ya, pengalaman beliau semasa beliau menjadi istri tentara, ya, istrinya Bapak Edi Rahmayadi, juga bagaimana beliau menjadikan diri beliau contoh ya untuk masyarakat Sumatera Utara. Yuk ikutin Umi. Ibu ini lagi ngapain? Ini saya lagi persiapan untuk anak-anak tahfiz buka puasa. Ini biasanya kan mereka sudah Kamis buka puasa. Jadi ibu langsung masakin? Ya, dimasakin buat mereka buka. Ada sedikit ya ganti-ganti lah. Ada koran. Hari ini bukan saya sama Sagu. ya. Jadi selain masakin untuk Pak Edi berbuka puasa Senin Kemis, Ibu juga masakin untuk anak-anak tahfiz ya? Oh, kalau saya nggak sempat masak minggu. Oh iya benar. Pokoknya itu rutinitas Ibu saat Senin Kamis. Ya, ini bisa dicontoh nih. Sedekah Senin Kamis. Sedikit-sedikit. Ya. Masya Allah. Nanti diantar gitu ya Bu? Ya. Jadi ini juga berarti masuklah ke dalam keluarga lah ya Bu, bukan hanya keluarga di rumah tapi juga keluarga besar ya, karena Ibu juga punya rumah tahfiz ya, yang setiap Senin Kamis juga anak-anaknya dilatih untuk berpuasa sunnah, mendoakan kita, jadi ya kita juga inilah yang bisa kita berikan kepada mereka sehingga mereka juga. Jadi Ibu masak langsung. Jadi Ibu Nawal itu masak langsung pagi-pagi belanja ke pasar. Kadang saya ke pasar, kadang ya pokoknya sebisanya dan sesempat-sempatnya lah. Ya, kadang tapi cuma bisa masak ini, nanti yang satu nyambung gitu karena saya sudah ada kegiatan lain gitu ya. Kadang saya kerjain sendiri gitu ya. Iya, ini kita langsung di dapur Ibu, tempat terkadang Ibu memang tempat yang favorit mungkin ya, tempat favorit dapur ya, favoritnya emak-emak, jadi Ibu adalah Madrasatul Ula, keluarga itu adalah pendidikan ya pertama ya Ibu buat anak-anak. Ibu keluarga di mata Ibu ya, walaupun ada lagunya ya Bu ya, harta yang paling berharga adalah keluarga, itu kita pahami luar biasa dalam maknanya. Tapi bagi Ibu sendiri, keluarga ya secara umum dan mungkin bisa disampaikan ke kita semua gitu kan, bagaimana sih kita bisa mencintai keluarga itu dengan sebaik-baiknya mencintai. Ya, tadi kayak Ibu Irfah sampaikan, keluarga itu kan harta yang paling berharga. Namanya harta yang paling berharga, ya harus dijaga. Harus dipelihara, saling mengalah. Kadang-kadang kita juga harus ngalah sama anak-anak, nggak anak-anak aja yang harus ngalah sama kita, ya kan? Iya, jadi kadang-kadang kita juga harus mengalah sama yang membantu kita di rumah. Semua kita harus bisa melihat situasi. Mungkin dia lagi sibuk, kita bantu. Kalau saya seperti itu, dan saya tidak pernah malu untuk melakukannya gitu, bertanya kalau iya, dan saya tidak malu untuk mencuci piring kalau saya lihat bantu yang di rumah saya sibuk ya saya ikut bantu. Sehingga ya itulah yang harus kita rawat, karena kan kita hidup tidak sendiri dengan bermacam-macam yang membantu sifat. Kita juga sudah menjadi keluarga. Iya, sama supir, ajudan, itu semua kan jadi keluarga. Kita tahu lihat
kadang-kadang kita suruh dia nggak nyambung, mungkin ya di rumahnya ada sesuatu, ya kita ngalah. Iya, benar. Emang harus seperti itu. Kadang saya sering kalau ada laporan ini begini, Bu, ini begini, saya bilang kalian tuh nggak bisa, saya bilang gitu. Mengalah dengan salah satu, jadi ya kalian mau berkelahi terus, saya bilang. Jadi kita memang harus mengalah, sama yang bantu di rumah kita ngalah, sama anak-anak ngalah, sama supir ngalah, semua harus kita tempatkan ya di tempat itu. Oh, kita harus mengerti gitu. Jadi kita nggak harus ego sendiri, supaya tetap langgeng, supaya tetap bisa bersama-sama dengan orang-orang di keluarga kita ya. Bagi ibu, anak yang bekerja di rumah itu adalah keluarga, dan semua itu keluarga. Itu adalah keluarga. Bu, momen nih, pertanyaan terakhir nih Bu. Kalau di sini nih dapur nih, momen yang paling haru, yang pasti banyak lah ya Bu, momen-momen yang paling yang terkesan, yang paling haru mungkin yang bisa sampai sekarang Ibu nggak bisa lupakan itu momen paling haru. Kayaknya semua momen itu nggak ada yang bisa dilupakan ya. Ada satu tuh Bu. Saat ya, apa ya saya pikir mungkin saat anak tadi anak yang bungsu ya dulu melepas dia jadi masuk di TNI itu memang saya dibilang stres sih enggak ya, tapi ya saya selalu punya rasa khawatir itu dia di sana seperti apakah dia kuat dengan gojlokan tentara apa gitu, selalu terpikir. Tapi dengan saya kalau terpikir saya langsung sedekah gitu. Ya saya kalau terpikir pagi nangis sedekah. Saya suruh sedekah tiap hari sampai dia ketemu saya, dia di wajahnya tidak ada beban, itu baru saya plong rasanya. Jadi itu tips saat hati gundah, gelisah, memikirkan sesuatu yang mungkin membuat kita sedekah. Itu tips yang mungkin harus kita pelajari. Setiap hati kita tidak enak, cepatlah sedekah. Cepat sedekah. Itu clue, kata kunci ya. Ini pelajaran buat kita semua. Jadi karena pasti ada ujian, rasa sedih itu kan ada. Ya, pasti ya, sedekah nggak usah banyak-banyak, pokoknya sedekah aja. Siapa yang kamu ketemu di jalan ada tukang becak 5, kasih sedekah. Ada tukang becak 4, itu sedekah. Saya rasa saya bisa menjadi obat ya Bu. Ya itulah saya kalau khawatir saya begitu. Saya sedekah. Insya Allah. Kalau ya tapi itu ya mungkin orang lain mungkin heran ya, tapi saya pikir itu bisa saya jalankan ya, walaupun dengan seminim mungkin apa yang ada. Semampunya. Sedekah pisang bisa, sedekah buah-buahan bisa. Kalau tidak punya uang, apa yang ada di rumah bisa. Masya Allah. Jadi sedekah itu salah satu obat ya saat hati gundah, sedih dan gelisah. Itu sedekah itu menjadi Bu, penenang ya Bu. Ya. Karena sebenarnya bukan untuk yang kita sedekahi ya, sebenarnya untuk kita sendiri ya Allah. Mungkin orang bilang aneh Ibu ini kok aneh, tapi ya saya kalau khawatir saya sedekah. Ini luar biasa ya, sahabat Umi Irfah Lena. Hari ini kita mendapatkan pelajaran yang sangat berarti dari bagaimana cara mendidik anak, berkomunikasi dengan semua yang ada di keluarga, dan akhirnya kita menemukan clue. Bagi kita itu clue ya, kata sedekah itu adalah clue saat kita dalam keadaan dirundung gelisah, ya, dirundung sedih dan lain sebagainya. Obatnya salah satunya adalah dengan bersedekah. Mungkin ini bisa kita aplikasikan dan ini kita bisa menjadikan sebuah pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Ya, kita lanjutkan Ibu ngobrol kita hari ini. Masya Allah ya, ini pasti menarik untuk kita dengarkan dari Ibu. Ini tentang kisah cinta Ibu dan Bapak Edi Rahmayadi. Boleh cerita sedikit Bu tentang bagaimana sih pertemuan awal ini, ketemu pertama sekali dengan Bapak Edi Rahmayadi? Pasti seru nih ya. Ini cerita lama ya, saya pikir udah basi tapi nggak apa-apa lah karena Bu Irfah nanya-nanya ya. Sebenarnya saya pertama kali bertemu sama Pak Edi di Fakultas Universitas Islam Sumatera Utara. Di Wisu. Tepatnya saya juga nggak tahu, tiba-tiba bisa ketemu dia.
duduk dekat saya, terus nanya namanya siapa. Terus saya bilang kebetulan saya bawa buku itu, saya bilang nama saya. Oh namanya Nawal ya, iya. Terus rumahnya di mana? Saya bilang ya rumah saya di Kolong Langit. Itu jawabannya tuh jadi penasaran tuh. Dulu-dulu tuh rata-rata orang semua ucapan saya rumah saya di Kolong Langit. Saya bilang dia senyum aja. Tapi dia tidak mendesak saya, tidak. Terus kemudian besok-besoknya dia mengikutin saya. Saya juga nggak tahu dia ngikutin saya. Tiba-tiba nyampe rumah saya. Padahal saya tidak pernah menyebut. Cari terus ya Bu, Iya. penasaran itu. Padahal saya tidak pernah memberitahunya. Mungkin dia ngikutin saya atau nanya sama teman saya, nggak taunya ketemu di rumah saya. Ada ya begitulah, terus perkenalan terus. Jadi Bapak itu terus ngejar-ngejar gitu ya Bu? Setelah pertama sekali ketemu terus ngejar ya Bu? Kalau dibilang ngejar-ngejar dia marah, yang dibilang ngejar-ngejar itu saya gitu. Halo gengsi tuh gengsi. Iya, ya udah saya bilang ya, waktu saya pernah tanya saya bilang ya nilai aja sendirilah gitu. Ya kan nggak mungkin perempuan ngejar-ngejar. Tapi kalau bilang enggak dia tuh yang ngejar saya, ya gitu. Jadi kalau Bapak ditanya itu siapa yang ngejar-ngejar, katanya Ibu yang ngejar. Padahal sebenarnya apa tuh? Ya, itu Bu laki-laki Bu. Oke. Jadi setelah ketemu itu kan nggak langsung tuh Bu, nggak langsung klik gitu ya. Kira-kira apa sih yang akhirnya Ibu takluk tuh? Akhirnya menerima Pak Edi. Itu kalau ditanya nggak ada apa ya, nggak ada jawabannya. Oh, jadi natural saja ya Bu ya? Natural, nggak ada jawabannya. Tiba-tiba saya seperti orang seperti orang salah tingkah gitu ya. Tapi yang nggak kita sadar. Jadi kalau ditanya orang apa ya nggak ada. Jadi kita kayak tiba-tiba mungkin itu yang Bu namanya cinta kan? Mungkin ya. Saya tuh salah tingkah terus tangan jatuh lah apalah gitu kan, membingung. Tapi ya ditanya orang saya juga nggak tahu gitu ya. Nggak ngerti lah. Mungkin ada rasa di hati atau apa gitu yang saya nggak ngerti gitu. Kalau ditanya orang saya nggak bisa jawab gitu. Apanya sih gitu ya. Itu cinta itu tak bisa dibahasakan dengan apapun ya. Nggak bisa itu. Karena datangnya kan dari hati. Yang bisa bener. membuat kita ya waktu itu saya bingung juga. Saya kok jadi salah tingkah gini ya. Tapi saya perasaan saya karena saya nggak mengerti ya saya diam-diam aja Pak. Berlanjut begitu saja. Ya, luar biasa ini pertemuan awal. Emang Ibu cinta pertamanya Pak Edi nggak? Saya dulu tuh ya nggak cinta lah, cuma kenalan sama seseorang yang tidak deket tapi tidak berlanjut jadi gitu, karena masih ada di hati yang ganjel gitu ya. Jadi kalau dulu itu kan memang ya terjaga terjaga. Jadi dulu itu pertemanan itu masih bisa menjaga norma-norma norma gitu, sampai pacaran pun kita masih bisa. Iya, Masya Allah ya. Jadi Insya Allah terjaga sampai akhirnya memutuskan gitu ya Bu. Iya. Setelah kenal sama dia aja, jadi saya pun sama orang lain pun dari gitu. Iya benar. Makanya saya bilang tuh nggak bisa dikaji ya. Iya benar. Jadi akhirnya nih Bu, jadi ketertarikan itu sebenarnya sama Bapak tuh seperti Ibu bilang tadi natural. Kira-kira melihat sosok beliau tuh, maksudnya kan pasti adalah ya mungkin secara fitrahnya tuh. Tertariknya di mana tuh? Nggak ada. Saya ya? benar-benar nggak tahu gitu. Cuma saya ketemu dia tuh saya salah tingkah aja gitu. Itu aja. Dan saya nggak bisa menolak, nggak bisa bilang enggak gitu loh. Padahal saya nggak biasa dibonceng orang gitu, tapi dibonceng orang tuh jadi nggak nggak menolak gitu. Jadi saya bingung kok saya nggak nolak ya. Ini perlu ditanya kan sama Pak Edi, kenapa kok bisa Nawal langsung tertarik? Cuma itu aja biasa kan saya nggak gampang kita diajak orang, ini nggak bisa nolak. Saya sendiri nggak tahu, makanya saya kalau ditanya orang saya bingung juga jawabnya tuh apa gitu ya. Natural aja lah. Natural. Itu kan prosesnya juga tidak cepat ya Bu, dalam artian nggak cepat sekali lah gitu, tapi ya dia terus apalah namanya berusaha gitu supaya bisa menaklukkan gitu ya, karena kan tidak ada karena kan kita itu kan orang beragama gitu kan ada orang yang mendekatin kan kita ada rasa naluri terus kita jadi jaga apalah. Rasa memang benar-benar natural saya.
nggak ada ini sedikit pun gitu. Insya Allah terjaga ya Bu, dalam artian saat itu memang ya fitrahnya mungkin seorang laki-laki dan perempuan bertemu tapi tetap menjaga norma-norma agama, ya insya Allah dihalalkan sampai ke jenjang pernikahan. Sewaktu itu kan Bu, kan tidak langsung menikah nih Bu, ya kan pasti ada proses perkenalan. Saya pernah dengar nih cerita selintas kemarin, jadi Pak Edi itu harus menghadap ke orang tua dulu gitu ya Bu. Itu gimana tuh Bu awal-awalnya? Kan begini kan, di keluarga saya itu pacaran itu, di keluarga saya itu pacaran itu tidak boleh ya. Tidak boleh. Di keluarga saya itu kalau laki-laki datang tuh ayah saya mukanya merengut gitu. Nggak pernah ketawa gitu. Benar-benar menjaga anak-anak perempuannya ya. Ya mungkin dia menjaga gitu. Nggak boleh pacaran lah di keluarga saya itu dulu. Jadi akhirnya ya kita seperti apa ya? Seperti sembunyi-sembunyi gitu ya. Ada abang saya yang selalu menjaga adik-adiknya supaya pacar ya gitulah. Didikan orang tua itu sudah ini ya, tertanam ya Bu. Iya kan. Maksudnya kalau kami takut juga ada rasa takut ini bener nggak gitu ya Bu ya. Kalau maghrib kan kami dulu nggak boleh keluar, nggak kepi anak sekarang kan maghrib masih jalan laki itu nggak boleh untuk maghrib harus ada di rumah ya. Maghrib itu sudah ada di dalam rumah ya, jadi memang ya jadi sangat menjagalah gitu. Ditanamkan kedisiplinan ya Bu ya. Ya walaupun saya kalau siang-siang kita masih nyuri-nyuri, kalau malam tuh no way ya. Dan saya juga kita paling takut ya, masih menghormatin orang tua kita lah. Kalau dulu kuliah saya kan dijemput gitu kan. Pulang diantar gitu sama Pak Edi. Itu sebelum dia masuk Akabri ya. Setelah dia masuk Akabri ya saya nggak dijemput lagi. Karena harus berpisah ya. Iya, harus kalau berpisah. Sekarang namanya LDR gitu ya. Karena Pak Edi harus melanjutkan apa namanya pendidikannya di luar Sumatera, jadi jarak jauh ya Bu. Ya, pacaran jarak jauh lah. Pakai surat. Pakai surat. Dulu apa namanya tukang pos itu sangat ditunggu-tunggu ya. Itu sesuatu ya Bu ya. Menunggu tukang pos itu tunggu sesuatu. Jadi kalau tukang pos datang, saya kan banyak anak gadis di rumah, kakak saya, adik saya, jadi rebutan gitu, cukup lari semua. Kadang-kadang untuk saya, kadang untuk kakak saya, kadang untuk saya gitu kan. Ya jadi tukang pos saat itu jadi idola. Idola banget. Idola banget. Jadi kalau dengar suara tukang pos itu, wah, makanya saya ingat-ingat, aduh tukang pos itu sangat ini sekali dulu ya. Dirindu-rindu jadinya. Itu kan nggak ada WA ya. Iya, nggak ada WA, juga telepon juga susah ya Bu. Pakai surat, kadang seminggu sekali, kadang seminggu 2 kali. Saya berjumpa setahun sekali. Ketemunya setahun sekali. Ada yang setahun sekali, ada yang 2 tahun sekali. Kadang-kadang kan libur itu nggak panjang. Kalau liburnya 4 hari 5 hari jauh sekali pulang ke sini ya kan. Nah kalau libur cuti tiap tahunan itu saya ketemu sama Pak Edi. Ketemunya setahun sekali, 2 tahun sekali, dan suratlah yang menjadi pengganti diri. Ya, maka suratnya banyak dulu. Suratnya banyak Bu. Tapi akhirnya saya bakar karena anak-anak saya waktu itu saya bawa kemana-mana. Sudah nikah pun saya bawa satu. Suratnya seberapa banyak itu Bu? Kaleng besar itu saya bawa kemana-mana. Jadi Ibu mengkoleksi surat Bapak ya? Ya, tapi setelah saya nikah saya bawa, ke bawah. Setelah Bapak jadi dandim di Batam. Itu kan nggak bisa saya bawa lagi, apalagi anak saya sudah besar, saya sudah membaca. Kadang dibaca terus dilempar sama adiknya baca ketawa-ketawa saya, jadi mainan. Jadi lucu-lucuan. Akhirnya lucu kan, saya bilang wah ini nggak iya nih. Saya bilang akhirnya saya bakar pelan-pelan. Banyak saya bakar tuh pelan-pelan. Walaupun mertua saya mengatakan jangan dibakar sayang, tapi kan daripada susah juga bawanya kan kaleng besar gitu, nggak bisa dikunci gitu kan. Ya sudahlah. Tapi itu sangat unik ya, berarti maksudnya apa namanya sudah menikah pun anak-anak sudah besar itu surat masih ada itu. Masih. Ya luar biasa. Masih itu. Saya bawa kemana-mana itu surat.
masih saya bawa setelah ke Dandim terakhir saya Dandim di Batam saya bawa itu. Iya, itu sepertinya mungkin bisa jadi ini juga ya Bu, kalau umpamanya lagi santai, mengenang-enang, itu bisa dibuka-buka lagi nggak Bu? Nggak sempet lagi sih. Nggak Ya, jadi lagi. akhirnya anak-anak yang buka ya. Iya. Ya Allah. Jadi itu sesuatu ya bagi kita semua, ini pelajaran nih buat anak-anak muda juga, bahwa kalau jodoh itu nggak akan kemana-mana dengan proses yang luar biasa. Jadi Ibu saat bertemu dengan Bapak juga tidak bisa langsung bersama karena Bapak harus menjalankan tugas keluar Sumatera Utara. Ya setahun lah bersama. Nggak nyampe lah 8 bulan atau berapa. Dan yang yang juga menjadi pelajaran ini untuk kita, setelah menikah juga tidak terus ya Bu, ada saat-saat memang tidak juga harus bersama karena tugas itu tadi, tugas karena harus operasi, pindah-pindah tugas operasi yang luar biasa. Pindah ke waktu itu Bapak tugas ke Timur Ke Timur, ya kan di sana masih ada perang mempertahankan Republik Indonesia, masih ada perang ya setahun lebih, masih ada Irian Barat ya, suami saya masih tugas di sana. Kalau tugas dulu kan tidak seperti sekarang. Sekarang tuh tugasnya cuma 6 bulan. Kalau dulu sampai 1 tahun lebih tidak bertemu. Dengan posisi yang sangat jauh. Kalau kirim surat pun lama nyampainya. Nah, kalau pakai rakal itu namanya. Kalau di tentara itu kan susah juga. Pakai telepon itu tidak ada HP ya kan. Susah lah komunikasi komunikasi yang sangat susah gitu. Komunikasi sangat susah. Terus gini Bu, kan itu jauh, komunikasi juga tidak mudah ya. Istilahnya gini, sebagai istri, berarti itu sudah jadi istri ya Bu ya? Kondisi itu sudah jadi istri, Ibu pastilah ya, namanya seorang istri bukan mengkhawatirkan, tapi selalu membaca ini gimana ya keadaan suami, bagaimana di sana. Itu bagaimana Ibu mengobati rasa rindu, mengobati kekhawatiran. Itu pastilah ya, karena pasti fitrah ya kan, Bu? Pasti. Tapi kan kita di batalion itu selalu dikoordinasi untuk olahraga tiap hari. Jadi full kegiatan ya Bu? Full kegiatan terus, kita ada pengajian, terus kan saya ditinggal suami itu adalah menjadi, Bapak itu kan seorang komandan kompi. Komandan kompi itu kan sudah punya anggota. Ya jadi saya harus ngurusin istri-istri daripada anggotanya tersebut. Mengkoordinasi mereka, membuat mereka tidak bosan ditinggal suami. Itulah makanya istri tentara itu kalau suaminya tugas operasi itu tidak boleh pulang ke rumah orang tua. Karena kami punya anggota juga, punya anak buah juga, ibu-ibunya yang harus kami urus juga untuk menata mereka. Karena kan mereka banyak yang masih muda-muda, ada yang baru kawin sebulan, ada yang udah ditinggal, hamil gitu kan, ada yang jadi itu memang ya itulah tentara itu di TNI itu ya begitu. Anak buah suami itu menjadi ya kayak anak buah kita juga, itunya keluarganya. Jadi seorang pemimpin di TNI itulah orang tua dari keluarga anak buahnya itu anaknya, istrinya itu jadi seperti keluarga gitu. Jadi kita di batalion itu seperti keluarga gitu, seperti keluarga. Jadi ya pasti rindu ada, pasti. Kita kadang kan karena jauh sendiri-sendiri, kadang-kadang kita malam bergabung tidurnya gitu, sebelah rumah, makan juga di masak apa gitu. Memang benar-benar kayak keluarga. Jadi kita nggak terobatin juga. Nanti habis itu kita pagi olahraga, pengajian. Nah kita malam sama-sama sholat tahajud. Masya Allah. Doain suami. Karena kan situasi waktu itu kadang-kadang tiba-tiba telepon sudah kena tembak, meninggal. Ada yang kena tembak, tangannya nggak ada, kakinya nggak ada, macam-macam lah yang harus kita sampaikan kepada anggota kita. Ya itu apalah satu ya memang berat ya, tapi ya itulah resikonya. Kan mereka sebelum menikah itu kan sudah diberitahu. Mereka sebelum menikah anggota tuh datang
ke saya dulu, ke ibu dulu, diceritakan kepada calon istrinya bahwa tentara itu seperti ini, tentara seperti ini. Jadi harus bisa seperti ini. Alhamdulillah sekarang kan kita sudah tidak ada perang, hanya menjaga perbatasan, ya, menjaga perbatasan di Papua dengan Papua Nugini. Ya ada satu-satu terjadi itu apa ya, yang tidak kita inginkan, yaitu ada satu-satu di Papua ya sekarang. Tapi tugas operasinya itu cuma 6 bulan. Karena kan di perjalanan itu udah seminggu lebih, 10 hari atau sebulan dulu. Kalau dulu itu, jadi di perjalanan itu sebulan, bolak-balik 2 bulan, kadang sampai 1 tahun lebih. 1 tahun itu tidak waktu yang singkat loh. Kalau kita hitung sekarang, ya gila ya kita dulu gitu ya kan. Maksudnya membayangkan gitu. Kalau sekarang saya balikkan kembali, saya ingin kembali. Di 1 tahun gak ada suami kok kayaknya gimana gitu ya. Padahal itu sudah saya jalanin. Benar. Dikasih Allah kekuatan ya Bu ya, sepertinya ya. Iya. Itu, jadi semua bukan saya aja kan, Iya. tetangga saya juga demikian gitu. Jadi ya kita bersama kita jalani. Saya waktu itu ditinggal suami pertama belum punya anak loh, sendiri loh, cuma sama pembantu. Itu kalau saya pikir-pikir sekarang kok saya bisa ya. Ya, mampu melewati itu. Ternyata ya mampu. Itu belum punya anak. Belum punya Ibu anak. ditinggal di mana? Di Banjar. Di Banjar. Banjar itu dekat Pangandaran. Pangandaran, berarti Ciamis, Provinsi Ciamis, Jawa Barat ya Bu? Jawa Barat. Katanya masuk ke dalam ya Bu? Enggak sih, cuma batalionnya naik ke atas. Batalionnya berarti di daerah perbukitan. Agak perbukitan. Itu saya pernah dengar juga Bu kemarin waktu Ibu di Banjar itu di rumah tinggal sendiri ya sama yang jaga. Yang ada katanya apa? Ada longlongan anjing. Oh iya, karena ular. itu kan dikelilingi oleh kebun jati. Jadi kebun jati. Jadi kalau jam 6 sore itu lolongan anjing itu jelas sekali gitu. Kita ya itulah namanya, kita sama-sama ditinggal suami. Jadi ya udah, ada yang tidur berdua, ada yang lolongan anjing itu. Namanya batalion itu baru dibuat dan rumah-rumahnya pun masih sederhana. Kamar mandinya di luar katanya. Kamar mandinya di luar. Jadi kalau keluar kamar mandi harus keluar. Pertama sekali karena Pak Edi itu perwira tetapi ditinggal di rumah Tantama. Tapi namanya TNI kan mau tinggal di mana aja. Jadi istri di mana aja. Jadi harus siap ya Bu. Harus siap. Itulah makanya istri-istrinya mereka itu juga anggota suami kita. Sebelum kawin kita sudah beritahu bahwa tidak seenak yang mereka pikirkan. Betul. Istri prajurit itu harus siap dalam kondisi dengan gaji yang luar biasa sedikit. Dulu kan belum ada tunjangan kinerja, itu kan belum ada. Jadi dulu nggak Bu, gaji Bapak berapa Bu? 400.000. 400.000 Bu. 400.000. Ya kalau kita banding-bandingkan dengan kita di keluarga kita ya nggak cukup, tapi memang harus bisa, nggak ada kata-kata nggak bisa. Dicukupkan ya Bu. Iya. Allah cukupkan Bu. Pakai apa? Kita berpikir yang anggota itu suami kita itu mereka dengan anak 3 bisa kok gitu kok. Nah, tapi memang sangat ketat ya. Pakai amplop itu sangat ketat. Nggak bisa. Paling sedikit itu tanggal sekian udah nggak ada. Sudah ada pos-posnya ya Bu? Sudah ada pos-posnya. Tapi waktu itu kan di dalam buku Sang Jenderal, jadi Pak Edi Rahmayadi ini sebenarnya sudah kita ceritakan kehidupan beliau di dalam buku Sang Jenderal Ayah untuk Negeri. Di situ ada kutipan bahwa setiap gajian Pak Edi itu selalu memberikan gajinya itu untuk masak rame-rame ya Bu, untuk anak buahnya dan juga untuk ayam-ayam yang ada di sekitar gitu ya Bu. Itu ada cerita kalau nggak salah itu Bu. Bukan gitu, dia kan kalau ada uang sedikit suka lihat anggotanya gitu. Jadi nggak tega gitu ya Bu. Ada makanan di rumah dibawa ke barak gitu. Apa aja yang ada di rumah dibawa ke barak. Jadi setiap ibu masak dibawa ke barak gitu. Pak ada, ini ada kue gini ya, bawa ke barak gitu. Jadi ini memang saya tahu dia sangat sayang sama anak buahnya. Itu yang membuat kadang-kadang kita ada jengkel-jengkel juga, ada kesel-kesel sebagai istri gitu. Ya. Karena dia semua ini untuk anak-anak itu sama dia anak buahnya loh. Bukan anaknya. Wah, saya mau pergi ya kemana? Lihat anak-anak gitu.
ke barak gitu. Dia sangat sayang sama anak buahnya. Ada duit apa? Wah, ini buat anak-anak ya. Semua buat anak-anak. Itu kadang-kadang ya kita namanya istri. Iya. Oh, ini buat anak-anak. Buat anak-anak semua gitu buat ya anak-anak semua, dan itu memang dilakukannya sampai dia jadi gubernur. Sampai jadi gubernur. Kita tahu itu. Anak buahnya nggak boleh diganggu itu. Kalau mau marah ya yang marahin ya anak buahnya gitu. Jangan orang dulu. Gitu. Dia marah sekali tuh. Jadi kalau ada sesuatu anak buahnya ngadu, kasih tahu dia gitu. Dia nggak mau anak buahnya tuh langsung diciduk atau langsung dia marah sekali gitu. Jadi benar-benar menjaga keselamatan marwah anak buahnya. Jadi kalau ada yang kurang cocok dengan anak buahnya, ya kadang-kadang kan orang kan nggak ngerti Pak Edi itu seperti apa gitu ya. Jadi pas jadi gubernur tuh dia, loh kok aku nggak tahu gitu. Itu karakter seorang pemimpin. Ya mungkin karena dia biasa di tentara kan, ada garis lurus ya. Itu yang membuat mungkin dia seperti itu. Oh, saya nggak tahu sih gitu. Iya, jadi apa namanya, beliau sangat menjaga sebenarnya ya Bu, karena mungkin merasa bahwa yang dipimpinnya itu adalah tanggung jawabnya. Ya. Jadi apapun kesalahan. Dia selalu bilang kan, aku yang salah, berarti kan aku nggak tahu gitu. Ya, itu luar biasa, itu tuh pelajaran juga tuh untuk calon-calon pemimpin gitu ya. Pemimpin kan beda masa di depan tentara gitu. sama di sipil tuh bedanya itu. Bedanya di situ. Sebab tentara tadi kan bersama-sama hidup gitu ya, tahu udah karakter masing-masing ya Bu ya. Mereka kan lari bersama, lari, olahraga. Iya. Kalau anak buahnya mau pertandingan, dia bingung nyari uangnya dari mana gitu. Dia selalu nanya kalau anak buahnya mau pertandingan tenis, awal raket kamu tak kasihkan ya. Saya mau bilang apa lagi ya udah sih. Sepatunya nggak ada. Kita, saya sampai itu di Banjar itu ada toko Cina tuh. Wah, kita apa ya bayar 3 kali ya utang buat siapa? Buat itu siapa mau tanding tenis anak buahnya gitu. Oh ya gitu, ya udah iya aja. Padahal tiap bulan kita dipotong sama Bamin kan. Itu tuh Pak Edi tuh. Itu di sana namanya ada di toko di Banjar itu. Jadi raket tenis saya pun sering kali dikasihkan. Sampai saya terakhir si Pak Kos itu kan, wah ini raket kamu tak kasihkan orang ya gitu. Kadang-kadang dia nggak ngomong, tiba-tiba udah dikasihkan orang. Saya pikir itu kayaknya raket saya deh orang main gitu. Padahal saya raket itu belinya juga nggak gampang gitu lah. Belinya sekarang ya pakai angsur juga. Waktu terus diangsur ya Bu? Iya, angsur juga ya itulah. Tapi memang dia modelnya gitu. Mau kita marahin, mau kita ini, ya udah. Kali ya sudah. Iya. Ya memang seperti itu. Iya, betul. Dia selalu memberikan sesuatu yang di dalam rumah saya pun kadang-kadang saya nggak tahu. Kadang ada sepeda tiba-tiba udah pakai orang. Sepeda. Ya Wal itu udah lama, saya udah lupa Wal itu sepeda. Saya nanya, sepeda kita mana ya? Udah dikasihkan sama orang. Itu udah tak kasihkan orang. Aduh saya. Jadi memang memberi ya. Iya, mertua saya pun sering marah. Mertua saya sering marah itu suami itu gitu ya, begitulah. Iya. Jadi memang karakter beliau ya yang kita kenal juga sampai menjadi gubernur itu. Iya. Dia kalau membeli suka. sesuatu sebelah rumah terus dibeli. Kalau nggak usah beli kamu. Nah, gitu. Saya pertama kawin bingung juga. Ya, saya memang pacaran lama, tapi kan nggak semua sedetail-detailnya kita tahu nggak tahu. Tiba-tiba pas di asrama saya membeli mangga gitu kan. Tukang mangga lewat, ya saya beli mangga. Saya kan beli aja, kalau saya berdua ya, saya beli 2. Oh, dia marah-marah kan, loh kamu kok belinya 2? Loh untuk siapa? Lalu itu tetangga-tetangga yang kelihatan rumahnya, uang saya nggak cukup loh. Saya bilang, kan uang kita nggak cukup, gaji kita kan terbatas, kamu nggak usah beli kan. Ya, kamu nggak usah beli, kalau kamu nggak bisa, kamu nggak usah beli. Nah baru di situ saya bingung, aduh ini jadi ya udah bingung kan. Beli miso, ada tukang bakso lewat, jadi setengah-setengah, jadi suruh yang kelihatan rumah tuh dibeli, harus dikasih, nggak boleh nggak. Nah setelah dia punya jabatan, punya apa, ya gitu. Kalau anaknya beli sepeda sebelah rumah, beli sepeda juga anaknya, dibelikan sama dia sepeda ya kan. Kalau rumah komandan paling ada 5 staf di situ, itu harus dibeli. Anaknya punya anak kecil juga misalnya, dibeli, beli, panggil suruh beli. Makanan juga, beli sate, beli apa itu sebelah rumah harus dibelikan. Kalau enggak, ya dulu saya waktu belum punya uang sih, kita makan ke bawah, pergi ke tokonya sana apa, mau makan sate misalnya ke kota gitu. Nah, kalau yang lewat-lewat itu
jangan. Jadi kita ya nggak takut, bukan takut apa, nggak cukup, bukan kita nggak mau gitu. Kita kan berpikir ini kan uang kita udah di amplop sendiri-sendiri ya, uang makan, uang jajan gitu kan gitu dulu. Nanti kalau ada lebih kita masukkan untuk biaya lebih untuk jaga-jaga sakit atau apa, ke rumah sakit, ke dokter, kita kan nggak tahu. Kalau istri kan memang harus memanage ya, Bu. Hari ini nggak masak ini, nanti uangnya lebih untuk masak yang lebih untuk besoknya, kan seperti itu. Itu waktu begitu sulitnya kehidupan TNI itu. Tapi anak saya dibilang sulit pun ngotot aja mau jadi tentara, jadi jadi ya. Saya udah bilang, udah katakan kepada dia bahwa kamu tidak semudah yang kamu bayangkan, karena dia nggak tahu, dia kan lahirnya setelah bapaknya pangkatnya komandan batalion, ya kan, yang paling kecil. Nah, dia nggak tahu bahwa gimana, dia nggak tahu, anak-anak itu nggak tahu. Tapi tetap berkeinginan untuk menjadi prajurit. Saya bilang nggak segampang itu juga menjadi seorang jenderal, itu nggak semudah itu di tentara. Tentara itu dengan bertahun-tahun. Iya, kalau jadi jenderal kan dari sekian orang, dari satu letting aja nggak semua kan jadi jenderal. Nggak semudah itu, harus berprestasi, harus ini. Prosesnya lama ya, Bu? Prosesnya sangat lama. Tapi anak saya dibilangnya ketawa-ketawa aja, jadi kayak mana lagi, ya sudah. Sekarang udah pilihan kamu, saya bilang. Dan yang kecil ya, anak ibu paling kecil dan laki-laki satu-satunya mengikuti jejak ayahnya ya, menjadi seorang prajurit. Dan kemarin sudah wisuda ya, Bu, dan ini sedang melanjutkan ke jenjang selanjutnya di Divisi 1 Kostrad. Divisi 1 Kostrad. Masya Allah, kita doakan bisa melanjutkan perjuangan Bapak Edi Rahmayadi. Ini kebiasaan Ibu Nawal ini untuk melihara bunga, ini bunganya selalu dilap ya, Bu, ya. Biar apa nih, Bu, bunganya? Bunganya supaya lebih bersih, lebih pelan, dan buat saya ini supaya menghilangkan stres. Buat saya ini asik adalah ya, Bu? Hiburan ya. Hiburan. Jadi ini tanaman semua nih dipelihara dengan baik ya, Bu. Ya, luar biasa. ya, karena ini kan makhluk hidup ya. Jadi memang harus diinikan ya, Bu. Harus kita sayang. Harus disayang. Harus gitu. dipuji. Kalau dia berbunga dipuji, "Ih, kamu bagus banget ya." Gitu ya, Bu ya. Iya, Jadi diajak ngobrol, Bu ya. diajak ngobrol. Diajak ngobrol ini bunga. Diajak ngobrol. Jadi ini kebiasaan Ibu selalu ya. Saya teringat kemarin anggrek ya, Bu, ada cerita anggrek katanya nggak mau berbunga karena Ibu marahi kayaknya ya. Iya, saya marahin. Saya bilang, "Ih, kamu nggak berbunga, taruh belakang lah," saya bilang gitu. Ya, kemudian seminggu kemudian dia itunya keluar. Keluar ya, Bu, dia tahu. Kuntumnya gitu. keluar, Iya, dia tahu karena dia makhluk hidup. Iya. Ya, makhluk hidup yang harus kita puji juga, kita bersihi. Dan saya senang sekali kalau di tempat-tempat ini, di bunga-bunga begini, saya satu hari juga nggak kerasa capek. Ngurusin bunga. Nggak capek. Jadi waktu di rumah dinas gubernur tuh kan kita juga pernah lihat tuh Ibu langsung itu nanam gitu ya, beli tanahnya gitu udah langsung ya di rumah. Karena gubernur. kalau nyuruh orang nggak pas ya, Bu. Nggak apa. nggak percaya itu akan hidup. Iya. Itu memang dia. begitu, Bu, katanya kalau menanam itu ada, kalau bahasa kita tangan-tanganan gitu ya, Bu. Nggak percaya saya, jadi kayak ragu-ragu saya kalau orang lain yang nanam. Ya, jadi letaknya, terus campuran tanahnya gitu. Gitu ya, Bu. Tanya campuran tanahnya, terus cara mengeluarkannya itu kan, ya saya bilang semuanya itu dengan hati. Dengan hati ya. ya Allah. Jadi memang seperti itu. Hobi dan juga apa ya, Bu? Menjadi obat ya, Bu ya. Obat kalau kita lagi mungkin ada sesuatu kita ngerjain jadi hiburan gitu. Hiburan. Ya. Buat saya ini hiburan. Dan Pak Edi pasti mendukung ya, Bu ya. Pasti dia kadang-kadang suka juga. Ya, kadang kan ada itu ibunya tuh suka menanam bunga, tapi kayaknya Pak Edi juga dia kita suka. lihat tuh sama ya. Suka. Kadang-kadang dia suka belikan saya juga. Bunga kesukaan ya. Enggak bunga kesukaan. Pokoknya dia suka belikan bunga, suka belikan pupuk. Cuma dia nggak sabar kalau belikan pupuknya banyak-banyak, ditaruh ngapain? Biar cepet. Padahal nggak seperti itu. Ya mati bunga. Jadi harus ada teorinya. Iya. Tapi beliau mendukung ya, Bu. Oh pasti Insya Allah dia nggak pernah karena ini kan juga bukan kegiatan yang nggak baik ya. Ya dilarang oleh
agama juga. Iya. Jadi sampai seromantis itu ya ibu dan bapak gitu ya kan, dari mencintai bunga gitu. Jadi hobi-hobi ibu juga didukung oleh bapak gitu. Dan ibu juga suka bernyanyi itu. Suka bernyanyi, terkadang sambil memelihara tanaman, ibu suka bernyanyi. Dan kemesraan itu sering terlihat ya, kalau setiap acara ibu tuh selalu nggak lepas tuh gandengan bapak. Di kemana saya sudah perhatikan, kita kalau lihat tuh di Instagramnya Bapak Edi Rahmayadi, Instagramnya Ibu Nawal Lubis, itu kalau jalan bersama itu harus pegangan tangan. Itu apa sih Bu sebenarnya? Apa memang sudah menjadi kebiasaan atau memang apa ya, ada kekuatan gitu ya Bu? Sudah terbiasa kali Sudah ya. terbiasa ya. Terbiasa, kalau apalagi kok di mall ya kan, kalau dia pegang tangan saya supaya saya nggak lari ke tempat-tempat belanja komputer ini gitu. Ya kalau di jalan kadang-kadang ya kita kan perempuan kadang-kadang pakai hak tinggi atau Iya, apa. jadi sangat dijaga ya. Selain Takut- menjaga memang takut- udah menjadi takut kebiasaan. jatuh. Udah kebiasaan lah. Kebiasaan. Kebiasaan. Itu buat cemburu tuh Bu, apalagi yang jomblo-jomblo nih ya kan. Makanya Cepet nikah ya Bu, ya. cepet nikah bagi yang belum nikah. Iya. Jadi luar biasa itu kebiasaannya. Kami sudah pernah itu sepertinya kalau cerita ya, pernah ketemu dengan salah seorang teman Bapak, menyampaikan memang itu dari dulu tuh kebiasaan. Ya, Jadi kemana-mana setelah menikah ya. selalu menggandeng Ya kan nggak tangan. mungkin gandeng tangan orang ya kan. Tangan suami lah. Iya, tapi gandengannya itu Masya Allah ya. Jadi juga ini memberi gambaran sama kita, itu salah satunya untuk menjaga Jaga. hubungan suami istri, walaupun bukan mau pencitraan ya, enggak. Tapi Memang dari dulu kayak memang gitu. dari dulunya begitu ya. Memang dari dulu begitu. Ya, jadi pasangan yang selalu menguatkan gitu ya. Kalau secara filosofinya mungkin menguatkan ya Bu, karena saling bergandengan tangan gitu. Dan merasakan mungkin ya Bu, karena pegangan tangan itu kan terasa apa yang beliau rasakan betul. gitu. Karena kan pegangan tangannya namanya pegang tangan suami ya kan. Iya. Kita lebih pede ya kan. Baik, kita mau minta closing statement ini. Pesan-pesan Ibu Nawal Edi Rahmayadi kepada kita semua, kepada keluarga yang ada di Sumatera Utara, sosok ibu pemimpin di Sumatera Utara. Kita pengen apa sih Bu yang bisa Ibu sampaikan kepada kita semua menjadi pelajaran bagi kita semua? Saya sangat menyarankan ya, dan sangat berharap keluarga-keluarga di Sumatera, walau apapun agamanya, selalulah menjalankan ibadahnya itu dengan sungguh-sungguh. Karena dari situlah semuanya akan berjalan baik. Dengan ibadah yang baik, kita keluar rumah semua akan baik. Dengan ibadah yang baik, anak-anak kita didik dengan agama yang baik. Saya yakin keluarga itu akan menjadi keluarga yang baik. Jangan melakukan ibadah itu setengah-setengah. Lakukan ibadah itu dengan sebaik-baiknya. Itu pertama sekali. Itu yang saya sarankan. Kemanapun saya selalu memberikan sambutan. Kalau saya di Persib itu saya bilang, ibu-ibu jalankanlah ibadah ibu itu dengan sebaik-baiknya. Agama apapun yang ibu anut. Jadi itu ibu menjalankan ibadah ibu dengan baik. Keluar kemana-mana, mau kemana pun, pasti ibu selalu mengingat bahwa saya melaksanakan ibadah. Jadi kita keluar kemana-mana selalu ingat sama Sang Pencipta. Baik anak kita, baik keluarga kita. Berkeluarga adalah ibadah yang terpanjang. Seperti yang disampaikan Ibu, pada saat ibadah kita baik, kedekatan kita dengan Sang Pencipta juga baik, insya Allah keluarga kita juga akan baik. Mari belajar tentang keluarga, memperbanyak ibadah kita, memperbaiki ibadah kita, dan kita berharap keluarga kita juga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Demikian hari ini bincang-bincang kita dengan Ibu Nawal Lubis Edi Rahmayadi. Banyak sekali ilmu yang kita dapat, banyak sekali hikmah yang bisa kita petik. Mudah-mudahan siaran ini, tayangan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.